Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami beri judul Kontribusi Ekonomi Islam pada Peradaban Islam. Tentunya, saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh anggota kelompok 6. Yang pertama ialah Rukoti Nisa, lalu ada Putri Halia Syifa, ada Rehan Dimas, Akasha Duyufullah, Syahrul Muharram, Jessica Anggraini, lalu saya sendiri Tegar Kori Hadi, lalu selanjutnya ada Muhammad Dafa Fauzi, lalu selanjutnya ada Nabila Nur, lalu selanjutnya ada Gibran Lazuardi, lalu selanjutnya ada rekan saya Rehana Arifani, lalu selanjutnya ada rekan saya Putri Salma Kamilah, dan yang terakhir rekan saya Syahadat Nabila. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas beberapa topik, di antaranya yang pertama ialah pengertian ekonomi Islam, lalu yang kedua sejarah ekonomi Islam, yang ketiga perkembangan ekonomi Islam, yang keempat kontribusi ekonomi Islam dalam peradaban Islam, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Secara umum, ekonomi bisa didefinisikan suatu perilaku individu muslim yang setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Lalu, hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi, dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya, materi yang kedua, sejarah ekonomi Islam, akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan Dimas. Kepada Rehan Dimas, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Dimas, saya akan menjelaskan sejarah ekonomi Islam. Jadi, sejarah ekonomi Islam bermula ketika Nabi Muhammad SAW memulai aktivitas perdagangan. Beliau memulai aktivitas perdagangan tersebut karena perekonomian Abu Thalib sedang mengalami kesulitan saat itu. Rasulullah SAW lalu memulai bisnis kongsi dagang bersama dengan Khadijah saat berusia 20-an. Bisnis tersebut lalu berkembang pesat dan bahkan Rasulullah SAW memberi mahar kepada Khadijah sebesar 100 ekor unta merah yang merupakan kendaraan termahal pada saat itu. Dan puncak kejayaan dari ekonomi Islam terjadi sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam, yaitu pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Ekonomi Islam berkembang dengan sangat pesat dan diterapkan di berbagai wilayah dunia, terutama di daerah yang berada di bawah kepemimpinan Islam. Terima kasih kepada Rehan Dimas. Lalu selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan rekan saya, Syahadat Nabil. Kepada Syahadat Nabil dipersilakan. Ya, materi yang ketiga adalah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia sendiri belum sebegitu pesat seperti di negara-negara lain. Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non-keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada. Sedangkan yang non-keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya. Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikroekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior, atau kedermawanan, dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Walaupun terlihat agak lambat, namun sisi non-keuangan dan kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku konsumsi dan yang islami. Tidak kedermawanan yang semakin meningkat ditandai oleh meningkatnya dana zakat, infak, wakaf, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh badan dan lembaga pengelola dana tersebut. Ya, terima kasih kepada Syahadat Nabil.
Lalu selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Akasha. Kepada Akasha, saya persilakan. Bismillah, materinya yang keempat adalah kontribusi ekonomi Islam dalam peradaban Islam. Peran ekonomi Islam dalam perekonomian di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar. Ekonomi Islam perlu ditetapkan dan ditingkatkan eksistensinya karena manfaatnya yang luar biasa dalam mengatasi perekonomian di Indonesia. Implementasi eksistensi ekonomi Islam di Indonesia salah satunya semakin banyaknya lembaga keuangan bank dan non-bank. Adapun kontribusi tokoh pemikir Islam fase pertama, tentu saja adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memberikan contoh langsung bagaimana ekonomi Islam bekerja dalam hal perdagangan misalnya. Beliau sangat dikenal sebagai pedagang yang ulung dan jujur, adil, dan menjaga keseimbangan. Hal-hal tersebut menjadi kerangka pemikiran ekonomi Islam yang kemudian dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Para cendekiawan Muslim pun berusaha melakukan pengembangan terhadap pemikiran ekonomi Islam yang sudah lama terpuruk. Maka babak baru dimulai saat diadakan Konferensi Internasional Ekonomi Islam di Jeddah pada tahun 1976. Adapun tujuan Konferensi Internasional Ekonomi Islam ini adalah guna melakukan penggalian kembali nilai-nilai Islam dalam mengembangkan ekonomi dunia. Konferensi ini menandai satu pergerakan perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang kemudian mulai menguat setelah sekian lama tenggelam. Fase ketiga, kontribusi pemikiran ekonomi Islam setidaknya telah menginspirasi suatu sistem ekonomi alternatif di abad modern. Banyak intelektual Muslim melakukan berbagai kajian ekonomi Islam yang diterapkan pada suatu institusi negara maupun dalam aktivitas ekonomi. Seperti misalnya, saat ini mulai dikenal istilah ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah salah satu ekonomi bernafaskan Islam. Meskipun masih banyak juga yang belum sepenuhnya menerapkannya. Namun, pada fase ketiga ini, pemikiran ekonomi Islam cukup mendapatkan tempat di kalangan pelaku usaha maupun intelektual meskipun di tengah dominasi sistem globalisasi modern dan sistem ekonomi kapitalisme. Terima kasih kepada Akasha. Lalu selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya, Syahrul Muharram. Kepada Syahrul Muharram, kami persilahkan. Baik, jadi kesimpulan pada materi ini ialah ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian dan nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Kemudian adapun kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan pada usia 20 tahun. Ekonomi Islam berkembang sangat pesat dan diterapkan di berbagai wilayah di dunia, terutama di daerah yang berada di bawah kepemimpinan Islam. Sampai saat ini, ekonomi Islam masih eksis dan terus diterapkan, bahkan banyak sekali instrumen ekonomi yang memakai prinsip dari ekonomi Islam, mulai dari perbankan hingga pasar modal syariah. Kemudian kontribusi ekonomi Islam memiliki fase. Kemudian fase pertama, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagaimana ekonomi Islam bekerja. Fase kedua, para cendekiawan Muslim melakukan pengembangan terhadap pemikiran ekonomi Islam. Kemudian fase terakhir yaitu fase ketiga, pemikiran ekonomi Islam sudah mencukupi meskipun di tengah dominasi sistem globalisasi modern dan sistem ekonomi kapitalisme. Terima kasih kepada Syahrul Muharram atas pemberian kesimpulannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung presentasi. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatiannya dan kami mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.